Halo semua, balik lagi dengan Gotian di Sumur Gadget. Buat kalian yang udah nyisihin THR lebaran kalian nih dan lagi cari laptop yang tipis, terus ringan dan punya performance yang ngebut, gue punya rekomendasinya nih guys. Kenalin, ini adalah Acer SwiftGo 14. Kita bahas yuk. Kalau dari segi desain dan warnanya ya, gue rasa laptop ini tuh bisa jadi pilihan nih buat kalian para cewek-cewek yang mungkin suka warna ungu atau warna pink. Karena emang dari segi warna menurut gue ini cakep banget loh. Selain cantik, laptop ini juga ringan, jadinya bisa dengan gampang nih kalau misalkan kalian mau bawa di tas yang kecil. Nggak akan bikin punggung kalian encok. Bobot dari laptop ini tuh cuman di 1,25 kg aja. Dan untuk materialnya ini terbuat dari aluminium ya. Overall laptop ini kerasa solid banget dan emang dari segi tampilannya juga ini menurut gua udah cukup elegan banget. So buat kalian yang emang suka meeting keluar, terus kalian suka nongkrong di cafe, gua rasa desain dari laptop ini tuh masih bisa banget kalian pamerin loh. Sekarang kita masuk ke bagian spesifikasinya dulu deh. Untuk prosesor, dia pakai Ryzen 5 7530U. Prosesor ini tuh pakai arsitektur Zen 3 ya. Jadinya ini tuh fabrikasinya di 7 nanometer. Untuk core-nya karena ini adalah Ryzen 5, jadi dia tuh punya 6 core 12 thread. Untuk GPU-nya dia pakai AMD Radeon Graphics dengan VRAM-nya itu sebesar 512 MB. Sayangnya aja dia tuh nggak bisa diubah ya untuk size memorinya di dalam BIOS. Jadinya ya kita cuma bisa dapat di 512 MB aja. Untuk RAM-nya udah dikasih 16 GB LPDDR4X dengan speed di 4266 MHz. RAM-nya ini tuh udah nyatu ya sama motherboard alias udah onboard. Jadinya kita tuh nggak bisa upgrade lagi. Nggak masalah sih karena kita juga dikasih RAM yang cukup besar di 16 GB. Untuk storage kita dikasih 512 GB NVMe Gen 4 dan masih ada satu tambahan lagi nih untuk kalian yang mau pasang SSD NVMe. Nice. Untuk Bluetooth-nya udah pakai Bluetooth 5.2 dan Wi-Fi-nya juga kita udah dikasih Wi-Fi 6E. Lalu untuk baterainya sebesar 50 Wh dan terakhir untuk Windows-nya kita dikasih Windows 11 Home ya. Oh ya, kalian juga dapat Microsoft Office Home and Student 2021 ya. Jadi kalian tinggal langsung pakai aja. Nah, sekarang kita move ke bagian layarnya. Kita di sini dikasih layar dengan ukuran 14 inch ya. Resolusinya itu di 1920 x 1080 alias Full HD. Untuk panelnya sendiri dia pakai panel IPS. Terus untuk refresh rate-nya sendiri di 60 Hz ya. Untuk tingkat akurasinya ini menurut gue udah bagus banget yaitu di 100% sRGB. Jadi layarnya ini tuh udah nyaman kalau misalnya kalian mau pakai untuk kebutuhan desain grafis, editing video, atau mungkin hanya sekedar untuk multimedia kayak misalkan streaming, YouTubean dan lain-lain. Ini menurut gue layarnya udah nyaman banget. Di bagian proteksi layarnya ini juga kita udah dikasih anti glare ya, jadinya nggak gampang kena pantulan cahaya. Overall sih untuk kualitas layarnya ini udah sangat bagus kok. Lanjut kita move ke bagian atasnya. Di bagian webcamnya ini perekaman videonya maksimal di 1080 30 fps dan untuk kualitasnya ini menurut gua udah cukup baik ya. Kalau dipakai untuk meeting online ya ini udah nggak ada masalah sama sekali lah, udah bagus lah. Lanjut kita move ke bagian keyboardnya. Untuk keyboard ini udah dilengkapi lampu backlight ya dengan 2 tingkat kecerahan dan di bagian tombol powernya ini juga udah support fingerprint juga, jadinya udah aman banget laptop ini. Untuk touchpadnya sendiri kita udah dikasih ukuran yang cukup besar dan posisinya juga udah di tengah. Kalau misalkan dipakai untuk browsing ini udah nyaman kok, enak lah di bagian touchpadnya ini. Sekarang kita bahas untuk di bagian portnya. Di sebelah kiri kita udah dikasih 2 USB-C 3.2 Gen 2. Ini udah 10 Gbps ya, yang udah dukung power delivery dan display port juga. Lalu ada satu port HDMI 2.1 dan ada satu port USB 3.2 Gen 1. Yang ini dia untuk speednya di 5 Gbps. Di sebelah kanan ada satu port 3,5 mili audio combo jack juga. Lalu ada satu port USB 3.2 Gen 1 5 Gbps dan terakhir ada satu Kensington lock slotnya. Kalau ngomongin audio, laptop ini udah punya dual stereo speaker ya. Untuk kualitasnya menurut gue cukup detail dan lantang. Cuman lagi-lagi ya problemnya adalah di bagian bassnya aja yang emang agak kurang. Gue juga nggak tahu ya kenapa para brand tuh rada kurang merhatiin yang namanya bass di bagian speaker laptop gitu. Padahal kalau misalkan bassnya nendang itu menurut gue udah enak banget sih. Oke, di bagian hardware udah, sekarang kita move ke performance-nya yuk. Seperti biasa, kita mulai dari tes benchmark Cinebench R23. Untuk skor multicore-nya dapat skor di 8.733 poin dan untuk single core-nya itu di 1.342 poin. Ini termasuk kenceng loh.
Nah, untuk suhu maksimal sendiri pas gua lagi tes benchmark itu di 95 derajat. Ini gua nggak di ruangan yang ber-AC ya, dan tanpa cooler tambahan juga. Lanjut, 3D Mark Time Spy untuk keseluruhan skornya dapat di 1351 dengan grafik skornya di 1191 dan untuk CPU skornya di 5751. Selanjutnya, Fire Strike Ultra dapat total skor di 767 dengan grafik skornya di 729, P6 skornya di 18.373 dan combine skornya di 377. Terakhir, gue uji laptop ini dengan Time Spy Extreme Stress Test. Hasilnya laptop ini bisa lolos dengan skor di 99,1%. Bisa gue bilang laptop ini adem banget. Selanjutnya, software content creation. Yang pertama, Blender. Di sini seperti biasa, render demo project BMW dengan GPU compute. Hasilnya bisa tuntas dalam waktu 5 menit 13 detik. Next, Adobe Premiere Pro 2024. Di sini gue render project 1080p dengan durasi 11 menit. Hasilnya bisa tuntas dalam waktu 6 menit 13 detik. Udah cukup optimal ya untuk software Adobe di sini. Nah, selanjutnya di bagian storage-nya, gua tes juga benchmark pakai Crystal D-Smart. Untuk read-nya dapat skor di 3500 Mbps dan write-nya itu di 2900 Mbps. OJ performance udah, sekarang waktunya kita tes gamingnya yuk. Di sini gua cuman tes satu game kompetitif aja, yaitu Valorant. Untuk settingan grafiknya gue mentokin kanan semua ya. Dan untuk phishingnya gua aktifin juga. Satu match gue mainin, ini nggak ada masalah sama sekali sama laptop ini. Laptop ini bisa jalin gamenya tanpa adanya frame drop. Jadi udah nyaman banget kalau misalnya kalian mau main game Valorant di sini. Kalau kalian punya monitor eksternal dengan refresh rate yang lebih dari 60 fps, gua rasa laptop ini juga masih mampu kok. So, kesimpulannya untuk game kompetitif ini masih bisa gue bilang ya ini cukup ringan lah di laptop ini. Emang GPU-nya menurut gue kenceng sih. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Kalau kalian cek di marketplace, laptop ini tuh punya harga yang menurut gua terjangkau banget. Sekarang di tahun 2024, laptop ini tuh udah punya harga di 8 jutaan guys. Dengan harga segini, ini bisa jadi salah satu alternatif buat kalian yang lagi cari laptop tipis, ringan, kecil, tapi punya performance yang kenceng. Laptop ini tuh bisa banget buat kalian yang mungkin kesehariannya sebagai content creator, terus graphic designer, karena emang dari layarnya laptop ini tuh udah 100% sRGB. Jadi kalian tuh nggak butuh lagi yang namanya monitor eksternal, karena ya ini warnanya juga udah akurat. Dari segi baterai bisa gue bilang laptop ini juga irit loh. Jadinya kalau kalian yang suka kerja di luar dan jauh dari colokan listrik harusnya aman-aman aja. Oke, palingan segitu aja review dari gue. Jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Dan jangan lupa juga mampir nih guys ke TikTok atau Instagram Sumur Gadget, karena gue juga berbagi banyak banget tips and trik di sana. Kalau misalkan kalian udah mampir, jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau misalkan video gue tuh berguna buat kalian. Sekalian bantu follow juga lah. Oke, gue Tian dari Sumur Gadget, pamit.